Bab 471. Kalau saja dia tidak menyaksikannya sendiri, dia tidak akan pernah mempercayainya. Landry dan yang lainnya sama-sama tidak percaya, dengan ekspresi terkejut di wajah mereka dan pikiran mereka yang dipenuhi emosi. Snow, aku sudah pernah bilang padamu sebelumnya bahwa Tuan Wolf bukanlah orang biasa. Apakah kau akhirnya percaya padaku sekarang? Kata Vane dengan ekspresi penuh kemenangan. Ya, kau benar. Kurasa aku telah menghakiminya terlalu cepat. Wajah Snow memerah karena malu. Fakta bahwa Leon mengalahkan Jacob dengan mudah berarti bahwa ia hampir menjadi anggota alam Mahaguru jika tidak sudah menjadi anggota. Memiliki bakat dan keterampilan seperti itu juga berarti bahwa ia jauh melampaui Anson, Harvey, dan bahkan Theodore. Bagaimana mungkin orang ini bisa menjadi penjahat? Sementara itu, di atas panggung, Leon menatap Jacob dari ketinggiannya dan berkata dengan dingin, "Kau kalah, Jacob. Kau curang." Jacob membentak dengan amarah yang berkobar di matanya saat ia dengan sembarangan mencoba untuk bangkit dari tanah. Meskipun para penonton berada terlalu jauh dari mereka untuk merasakan energi sesungguhnya di dalam diri Leon, Jacob dapat mengetahui, dari pukulan terakhir Leon, bahwa dia hanya dalam kondisi Acquired tingkat lanjut. Sebaliknya, Jacob sudah berada pada puncak status Acquired sehingga bisa mengalahkan Leon semudah memukul lalat. Akan tetapi, Leon tidak hanya berhasil melawannya, tetapi ia bahkan menggunakan kekuatannya untuk melawannya. Ini adalah prestasi yang tidak dapat dipercaya. Satu-satunya penjelasan yang dapat dipikirkan Jacob adalah bahwa Leon telah berbuat curang. Jangan jadi orang yang mudah ditipu. Aku tidak tahu kalau kamu pecundang. Ejek Leon. Ekspresi muram terpancar di wajah Jacob. Meskipun dia tidak tahu bagaimana Leon berhasil melawannya, Leon benar, dia kalah. Setelah beberapa saat ragu-ragu, Jacob menarik napas dalam-dalam dan mengangkat kepalanya untuk menatap Leon dengan tatapan dingin. Anggaplah dirimu beruntung kali ini, Leon Wolf, tetapi ingat kata-kataku, aku akan mengingat ini. Suatu hari, kita akan bertemu lagi, dan aku tidak akan membiarkanmu lolos begitu saja. Ayo pergi. Setelah itu, Jacob memberi isyarat pada bawahannya untuk pergi. Jangan terlalu cepat. Menurut peraturan, Jacob, kau seharusnya berlutut dan meminta maaf kepada Nona Poole di sini setelah kekalahanmu. Jangan berani-berani pergi sebelum memenuhi janjimu. Leon mencibir, melompat dari panggung, dan meraih Jacob sebelum ia bisa pergi. Jangan dorong-dorong, Leon. Secercah kebencian terpancar di mata Jacob. Aku memaksakan diri. Sungguh lelucon. Kaulah yang membuat janji ini sebelum pertarungan kita, dan kita punya banyak orang di sini untuk membuktikannya. Bagaimana mungkin Jacob Lowe, putra Raja Utara, bisa menarik kembali kata-katanya? Betapa tidak tahu malunya dirimu. Leon tertawa terbahak-bahak mendengar ini. Kamu berhasil mengalahkanku tadi karena kamu curang, jadi itu tidak masuk hitungan. Jika kamu ingin membuktikan perkataanmu, kita harus mengadakan pertandingan ulang, dan jika kamu mengalahkanku lagi, aku akan memenuhi janjiku. Jacob berkata sambil menyeringai. Tanda pisah. Baiklah, kami akan melakukan apa yang kau katakan. Jika itu membuatmu senang, aku akan melawanmu 100 kali lagi. Datanglah padaku. Leon mencibir. Kau benar. Jacob menyeringai mengerikan sambil memamerkan giginya dan melayangkan tinjunya ke arah wajah Leon tanpa peringatan apapun. Dari pertarungan mereka, Jacob sudah bisa merasakan bahwa Leon hanya dalam kondisi Acquired tingkat lanjut, dan karena itu bersikeras bahwa satu-satunya alasan Leon menang atas dirinya adalah karena ia berbuat curang dalam suatu cara. Oleh karena itu, ini berarti tidak mungkin Leon dapat menggunakan taktik yang sama untuk menang lagi. Bab 472. Selain itu, dia menyergap Leon tanpa peringatan, jadi tidak mungkin Leon bisa membela diri tepat waktu. Cih, dasar amatiran. Leon mencibir dan bangkit menghadapi kesempatan itu. Level Jacob berada di puncak United States, yang hampir setara dengan Leon, dan sejujurnya, jika Jacob memilih pertarungannya dengan hati-hati, dia akan bertahan lebih lama dalam pertarungan. Akan tetapi, Jacob terlalu sombong untuk mengakui kekalahan dan malah bersikeras membuktikan dirinya sebagai petarung yang lebih baik, yang akhirnya menyebabkan kematiannya. Baiklah,
sudah waktunya menunjukkan siapa bosnya. Tak seorang pun akan mampu melawan jika energi spiritual dan energi sejatinya bersatu. Tut, dengan suara keras yang memekakkan telinga, seluruh tubuh Jacob kembali terlempar keluar dari gelanggang dan mendarat keras di tanah. Bagaimana ini bisa terjadi? Jacob bergumam sambil memuntahkan darah, menatap Leon dengan ekspresi tidak percaya. Dia bersedia mengabaikan kemenangan pertama Leon sebagai keberuntungan pemula, tetapi bahkan dia harus mengakui bahwa kemenangan kedua tidak bisa lagi dikaitkan dengan keberuntungan. Leon membalas kedua serangannya dan mengarahkan energinya kembali padanya. Tidak peduli seberapa sombongnya Jacob, bahkan dia harus mengakui bahwa Leon adalah sesuatu yang istimewa, dia tidak curang sama sekali. Itu sungguh menakjubkan. Gelombang kekaguman dan kegembiraan menyebar di antara para penonton. Hanya beberapa menit yang lalu, kebanyakan dari mereka, seperti Jacob, lebih cenderung percaya bahwa Leon menang atas Jacob karena keberuntungan belaka. Tetapi sekarang, setelah menyaksikan ronde kedua, tidak seorang pun dari mereka yang berani berpikir sebaliknya. Ada lagi yang ingin kau katakan, Jacob? Kalau kau masih belum puas, kau bisa datang lagi padaku. Leon mencibir. Jacob mengepalkan tangannya saat wajahnya tertunduk. Setelah putaran kedua, Jacob dapat mengetahui bahwa Leon memiliki bakat supernatural atau mungkin beberapa kekuatan tak dikenal lainnya yang jauh melampaui tingkat kekuatannya. Inilah satu-satunya penjelasan mengapa Leon mengalahkannya dengan mudah. Tidak peduli bagaimana dia mencoba melihatnya, Leon jauh lebih kuat dan lebih tajir daripadanya, dan dia tidak akan punya kesempatan, tidak peduli berapa kali dia meminta pertandingan ulang. Nona Poole, saya sungguh-sungguh minta maaf atas apa yang saya lakukan kepada Anda tadi. Jacob menggertakkan giginya dan, menahan semua rasa malu yang dirasakannya, berlutut di hadapan Snow. Baiklah, pergilah. Snow mendengus. Meskipun begitu, dia tidak bisa menahan perasaan lega karena amarahnya akhirnya tersalurkan. Dengan itu, Jacob yang berwajah pucat pergi, sambil digotong pergi dengan lemas oleh bawahannya. Kita menang. Landry dan yang lainnya bersorak setelah akhirnya menyadari apa yang terjadi. Kau hebat sekali, Tuan Wolf. Aku tahu kau akan mampu mengalahkannya, kata Vane sambil menyeringai, sambil berjalan ke samping Leon dan mengacungkan dua jempol padanya. Leon tidak hanya membantunya memenangkan pertarungan, tetapi ia bahkan mengajari Jacob pelajaran dan mempermalukannya di depan banyak orang. Setiap kali Vane mengingat betapa kalahnya Jacob ketika berlutut, rasa gembira dan kemenangan menyerbu ke dalam hatinya. Tidak, Anda menyanjung saya, Tuan Poole. Saya hanya beruntung, itu saja. Leon membalasnya dengan senyuman rendah hati. Snow menghampiri mereka. Leon, terima kasih banyak untuk ini, tapi yang lebih penting, aku ingin meminta maaf atas perlakuanku padamu tadi. Bab 473. Snow tersipu setiap kali mengingat betapa ngototnya dia bahwa Leon adalah seorang penjahat. Dia sangat malu dengan perilakunya sehingga dia ingin meminta maaf kepada Leon setulus mungkin. Nona Poole, aku dan saudaramu berteman, jadi kau tidak perlu bersikap begitu sopan padaku. Yang kuharapkan hanyalah kau tidak memperlakukanku seperti penjahat lagi di masa depan, kata Leon bercanda. Wajah Snow memerah, tetapi dia segera menenangkan diri dan tersenyum padanya. Leon, karena kamu teman Vane, kamu tidak perlu terus memanggilku seperti itu. Jangan ragu untuk memanggilku Snow. Baiklah, aku akan dengan senang hati menerima tawaranmu. Leon sedikit terkejut dengan hal ini. Dia tidak pernah mengira Snow akan berubah pikiran tentangnya secepat ini. Hanya beberapa menit yang lalu, dia bertekad untuk mengusirnya, tetapi sekarang, dia mulai bersikap hangat padanya. Wanita sangat sulit ditaklukkan. Namun, tanpa sepengetahuan Leon, orang-orang di Gangster World memuja kekuasaan dan kekuatan, dan penampilannya hari itu menempatkannya di peringkat yang jauh di atas Anson, Harvey, atau bahkan Theodore. Leon sedang dalam perjalanan untuk menjadi petarung terbaik di antara generasi muda seniman bela diri di Springfield City. Snow sangat terkesan dengan hal ini. Tidak hanya itu, kegigihannya untuk membantunya membalas dendam pada Jacob menyentuh hatinya lebih dari sekadar pernyataan cinta yang manis. Oleh karena itu, dapat dimengerti mengapa Snow berubah pikiran tentangnya begitu cepat.
Tuan Wolf, saya sudah memesan hotel untuk merayakan kemenangan Anda. Bagaimana kalau kita berangkat? Fane berkicau sambil menyeringai, dan semua orang mengikutinya dengan riang ke hotel. Beberapa jam kemudian, hanya beberapa dari mereka yang tersisa, karena Snow tidak minum dan memilih untuk pergi setelah makan. Pria-pria yang tersisa memutuskan untuk merayakan kemenangan Leon dengan alkohol. Landry dan yang lainnya benar-benar terkesan dengan pertunjukan kekuatan Leon dan terus mendekatinya satu persatu untuk bersulang sambil meminta maaf karena meragukan kemampuannya. Leon pada dasarnya bukanlah orang yang picik dan karena itu, dia tidak mengambil hati hal ini. Karena semua orang berada dalam kelompok usia yang sama, mereka cepat akrab satu sama lain dan menjadi sahabat karib. Perayaan itu berlangsung hampir sepanjang sore. Setelah meninggalkan hotel pada malam hari, Fane memanggil mobil untuk mengantar Leon pulang. Dering, tiba-tiba, telepon Leon berdering dengan nada mendesak. Itu Ariel, yang memanggilnya untuk menemuinya di restoran mewah. Leon memerintahkan sopir untuk membawanya ke sana. Ketika Leon tiba di restoran, Ariel duduk dengan anggun di bilik, menunggu kedatangannya. Apa yang terjadi, Leon? Kenapa baumu seperti alkohol? Ariel mengernyitkan alisnya karena tidak suka saat mencium bau alkohol. Untungnya, bau badan alami Leon tampaknya menutupi bau itu sehingga tidak terlalu menyengat. Oh, aku hanya minum-minum dengan teman-temanku, jawab Leon acuh tak acuh sambil duduk di kursi di seberangnya. Ariel mempertimbangkan apakah akan mengajukan pertanyaan lebih lanjut kepadanya. Dia tahu bahwa Leon biasanya tidak minum, dan karenanya bertanya-tanya apakah dia mengalami sesuatu yang menyakitkan, bahkan mungkin patah hati. Ariel setengah benar Leon memang mencoba menenggelamkan kesedihannya dengan alkohol, tapi itu urusan tadi malam. Mengapa kamu meminta bertemu denganku, Ariel? Bab 474. Leon bertanya sambil tersenyum. Leon, aku mendengar semua tentang pengunduran dirimu dan putusnya hubunganmu dengan Iris. Aku hanya bertanya-tanya apa yang terjadi, mengapa kalian berdua tiba-tiba putus. Ariel bertanya tanpa bermaksud menutup-nutupi perkataannya sama sekali. Inilah alasan sebenarnya dia mengundang Leon untuk makan malam. Mengapa harus ada alasan untuk putus? Senyum di wajah Leon membeku. Awalnya dia merasa jauh lebih baik setelah menenggelamkan kesedihannya dalam alkohol pada malam sebelumnya dan berbicara dengan Cynthia. Tetapi sekarang, rasa sakitnya sekali lagi muncul ke permukaan saat Ariel menyebut Iris. Dia akhirnya menyadari betapa pentingnya Iris baginya. Bisakah kau memberiku jawaban yang tepat? Jika kau masih menganggapku sebagai teman, kau seharusnya jujur padaku, kata Ariel dengan nada tidak senang. Baiklah, Leon menghela napas dan memutuskan tidak ada gunanya menyembunyikannya lagi, jadi dia menceritakan semuanya kepada Ariel. Iris mencurigaimu sebagai dalang penculikannya. Dia mempertanyakan niatmu bersamanya dan mencurigaimu berkencan dengannya demi uangnya. Ariel ternganga. Benar sekali, seluruh keluarganya tampaknya setuju. Leon tersenyum pahit. Tidak, itu tidak mungkin. Teriak Ariel sambil membanting meja sambil berdiri. Ariel tahu bahwa Leon telah mempertaruhkan nyawanya untuk menyelamatkan Iris dari penculikan, jadi mengapa Iris malah berbalik dan mencurigainya? Ini sungguh tidak dapat dipercaya. Leon, kamu dan aku sudah saling kenal cukup lama, jadi aku mengerti karaktermu. Aku yakin kamu tidak akan pernah berencana menculik Iris, dan kamu juga tidak akan pernah berkencan dengannya demi uangnya. Ariel berkata, Leon adalah karyawan yang bertanggung jawab dan pekerja keras sejak ia bergabung dengan Elegante Group dan seorang diri membantu mereka mendapatkan klien terbesar dan membantu mendirikan tim penelitian dan pengembangan. Jika Leon benar-benar punya niat jahat untuk melakukan ini, dia bisa saja melakukannya dengan cara yang berbeda. Mengapa dia rela berkorban demi Iris dan perusahaan? Ini tidak masuk akal. Terima kasih sudah percaya padaku, Ariel, tapi sayangnya Iris tidak melihatnya seperti itu, keluh Leon saat kesedihan dan rasa sakit menyerbu hatinya. Jadi bagaimana jika semua orang di dunia mempercayainya? Tidak ada yang berarti jika Iris terus tidak mempercayainya. Jangan menyerah begitu cepat. Ini semua hanya kesalahpahaman, dan aku yakin Iris pasti telah membuat keputusan yang buruk. Mengapa kau tidak ikut denganku dan menjelaskan semuanya kepadanya secara langsung? Dengan begitu,
Aku akan dapat membelanya juga dan keadaan mungkin akan membaik, Ariel meyakinkannya. Namun, meskipun demikian, dia tidak dapat menahan perasaan bahwa gelombang emosi mengalir deras dalam dirinya. Bagaimanapun, dia mencintai Leon, dan putusnya hubungan Leon dengan Iris akan memberinya kesempatan besar untuk mendekatinya, tetapi dia tahu ini bukanlah hal yang benar untuk dilakukan. Iris adalah sahabatnya, dan mengetahui bahwa Iris dan Leon saling mencintai, dia tidak tega untuk menceraikan mereka, terutama karena mereka putus karena kesalahpahaman kecil. Tidak perlu. Leon menggelengkan kepalanya. Mengapa tidak? Bab 475. Ariel tercengang mendengarnya. Awalnya dia ingin membantu Leon memenangkan hati Iris kembali karena kebaikan hatinya, tetapi dia tidak pernah menyangka Leon akan menolaknya mentah-mentah. Apa yang terjadi di masa lalu sebaiknya tetap di masa lalu. Karena dia sudah tidak percaya padaku lagi, tidak ada gunanya aku memohon padanya untuk berubah pikiran. Fakta bahwa dia pernah tidak percaya padaku sekali berarti kemungkinan akan ada yang kedua, ketiga, dan entah berapa kali lagi. Bahkan jika kali ini kau membantuku memenangkannya kembali, apa yang akan terjadi di masa depan? Bagaimana jika dia tetap memilih untuk tidak mempercayaiku jika sesuatu terjadi lagi di kemudian hari? Apakah aku harus memohon padanya untuk berubah pikiran lagi dan lagi? Kata Leon dengan serius. Dia tak dapat menahan diri untuk mengingat istilah yang baru-baru ini dia temukan di internet kata, "Sim," akan sangat menggambarkan seseorang seperti dia jika dia terus-menerus memohon maaf pada Iris. Lagi pula, Iris bukan satu-satunya yang tidak mempercayainya. Bahkan Elder Yang dan Gilbert pun sama. Jika dia merendahkan egonya dan memohon Iris untuk menerimanya kembali, ini tidak akan mengubah pikiran seluruh keluarganya. Jika mereka kembali bersama, dia harus menanggung penghinaan dan rasa tidak hormat dari Iris dan seluruh keluarganya. Leon tidak mau menyerahkan sedikit pun harga dirinya. Satu-satunya hal yang bisa ia lakukan sekarang adalah menikmati pekerjaannya dan membuktikan dirinya layak, alih-alih memohon Iris untuk mengasihaninya. Apa yang akan kau lakukan mulai sekarang? Apakah kau menyerah pada Iris? Jantung Ariel berdegup kencang. Ia memiliki perasaan yang bertentangan di satu sisi, ia berharap Leon dan Iris dapat berbaikan, namun di sisi lain, ia diam-diam berharap Leon menyerah pada Iris agar ia memiliki kesempatan. Entahlah, tapi kurasa aku akan menjalaninya selangkah demi selangkah. Jika ada kesempatan, aku akan mencoba merebut hatinya kembali, tapi jika tidak, kurasa kita memang tidak ditakdirkan bersama, jawab Leon sambil mendesah. Sebenarnya, dia ingin mendapatkan Iris kembali setelah dia membuktikan dirinya layak mendapatkan cintanya, tetapi dia khawatir semuanya akan terlambat. Baiklah, aku senang kau berpikir dengan bijaksana. Aku harap kau tidak akan membiarkan rintangan kecil ini menghalangi jalanmu menuju kesuksesan, tetapi yang terpenting, kau tidak boleh minum terlalu banyak. Aku tidak ingin melihatmu begitu sengsara. Ariel berusaha menghibur Leon sebaik mungkin, berpikir bahwa ia minum terlalu banyak karena kesedihan atas patah hatinya. Jangan khawatir, aku janji aku akan bisa berdiri tegak lagi, jawab Leon sambil tersenyum. Dia tahu Ariel khawatir terhadapnya dan tidak dapat menahan perasaan tersentuh melihat betapa baiknya Ariel sebagai sahabatnya. Mereka berdua terus mengobrol sambil makan malam hingga akhirnya mereka menghabiskan makanan mereka dan meninggalkan restoran. Setelah berpisah dengan Ariel, Leon tiba-tiba menerima telepon dari Luisa. Hai, Leon, aku dengar kamu putus dengan sepupuku. Aku tak mengerti apa yang merasukinya, bagaimana mungkin dia bisa dibujuk oleh kakek dan pamanku hingga dia berpikir bahwa kalianlah yang mendalangi penculikannya dan berkencan dengannya hanya demi uangnya. Jangan khawatir, aku percaya padamu, aku tahu kau tidak akan pernah melakukan hal seperti ini. Luisa menyatakan dengan nada agak marah. Terima kasih sudah mempercayaiku, Luisa. Leon sedikit terkejut mendengar hal ini. Setelah disakiti oleh Gilbert, dikhianati oleh keluarga Yang, dan akhirnya diragukan oleh wanita yang dicintainya, Leon tak kuasa menahan rasa kecewa dan bahkan dendamnya terhadap keluarga Yang. Untungnya, masih ada orang-orang yang bijaksana dalam keluarga itu, dan kepercayaan Luisa kepadanya mengirimkan gelombang kehangatan yang menyebar ke dalam hatinya. Akan tetapi, ia tetap tidak dapat menahan perasaan patah semangatnya karena Iris tidak mempercayainya,
sedangkan Luisa dan Ariel justru mempercayainya. Di mana kau sekarang, Leon? Kenapa kau tidak datang saja, dan aku akan membantumu membujuk sepupuku untuk memberimu kesempatan lagi. Lalu, kau bisa bicara sendiri dengannya, dan aku yakin dia akan setuju. Bab 466. Benar sekali, saya berada di United States beberapa tahun yang lalu. Pil pemelihara energi dari Scition lah yang membantu saya mencapai puncak dengan mudah. Saya harus berterima kasih kepada mereka, kata Jacob sambil tertawa senang. Dia hanya tinggal sedikit lagi dari puncak keadaan bawaan. Sejak dia meminum pil itu, dia menggunakan energi murni dari dalam pil itu untuk menerobos. Anjing yang beruntung sekali. Vane geram. Dia tahu bahwa pil pemelihara energi terutama dimaksudkan untuk membantu dalam pelatihan. Jarang bagi seniman bela diri untuk dapat menggunakannya untuk mencapai tingkat baru. Keberhasilan Jacob menggunakannya untuk melakukan hal itu sebagian besar merupakan keberuntungan. Baiklah, jika kamu berani bertaruh, maka kamu harus siap menanggung kerugiannya. Serahkan pilnya. Jacob tersenyum sombong saat dia mengulurkan tangan dan meminta pil tersebut. Selama upacara pembukaan Scition, ia hanya berhasil memperoleh 200 pil pemelihara energi kelas 2. Ia gagal memperoleh satu pun pil kelas 1. Bahkan anak-anak kelas 2 pun dapat sangat membantunya, anak-anak kelas 1 jauh lebih baik. Dia sudah lama memperhatikan pil Vane. Itulah sebabnya dia mengambil kesempatan untuk menipu Snow. Kau, tercela. Wajah Snow berubah gelap karena penyesalan. Kalau dia tahu kalau Jacob sudah berada di puncak keadaan bawaan, dia tidak akan pernah menyetujui syarat itu, betapapun bodohnya dia. Sayang sekali sudah terlambat. Ekspresi Vane juga tidak bagus. Tentu saja, dia tidak mau memberikan 200 pil pemelihara energi kelas 1 kepada Jacob. Namun, adiknya sudah berjanji. Selain itu, ada banyak saksi penting di sekitar. Jika mereka mengingkari janjinya, bukan saja reputasi ayahnya akan terpengaruh, tetapi kedudukan mereka di dunia bawah juga akan terpengaruh. Vane, tidak apa-apa. Berikan dia pilnya. Snow mendesah, menerima kekalahan. Tunggu dulu, pertandingannya belum berakhir. Masih terlalu dini untuk memberinya pil. Mendengar gerakan itu, tawa dingin terdengar saat Vane berjalan meninggalkan area istirahat. Leon, kau lagi. Apa, kau mencoba mengingkari janjimu? Ekspresi Jacob langsung menjadi gelap saat melihat Leon. Tidak ada yang akan menarik kembali kata-kata mereka. 200 pil itu adalah tambahan untuk pertandingan yang sudah ada. Jika kamu memenangkan pertandingan, kami tentu akan memberimu pil. Namun, kamu bahkan belum bertarung di ronde terakhir. Kami masih belum tahu siapa pemenangnya, kata Vane dengan tenang. Tuan Wolf benar, pertandingan belum berakhir. Masih terlalu dini bagimu untuk mengklaim taruhanmu. Vane langsung setuju dengan gembira. Sepertinya kau tidak mau menerima kekalahan. Jacob menyipitkan matanya. Sebelumnya, dia merasa akan memenangkan pertandingan jika dia mengalahkan Snow, jadi dia tidak menjelaskan taruhannya dengan jelas. Vane dan Leon menggunakannya sebagai alasan. Jacob, jangan khawatir, keluarga Poole selalu menepati janji mereka. Selama kamu bisa memenangkan ronde terakhir, aku akan memberimu 200 pil itu. Vane meyakinkan. Bab 477. Cynthia agak kesal melihat Leon menelepon. Kamu mau keluar lagi, Leon? Ya, Vane ingin bertemu denganku, gumam Leon malu-malu. Ia baru mulai bekerja untuk Cynthia selama 2 hari dan menghabiskan 2 hari itu di luar, tidak heran Cynthia tidak setuju dengan hal ini. Vane lagi, tanya Cynthia ragu sambil menatap Leon sekilas. Leon, apakah mungkin kau mengubah orientasi seksualmu setelah patah hati? Mengubah orientasi seksualku? Leon terdiam dan segera menyadari apa yang dimaksud Cynthia. Cynthia, jangan salah paham. Aku benar-benar normal, katanya dengan acuh tak acuh, tetapi sebenarnya, dia tidak bisa menahan rasa jijik saat memikirkan hal ini. Senang mendengarnya. Aku tidak ingin jatuh cinta pada pria dengan fetis aneh seperti ini, kata Cynthia sambil menyeringai nakal. Leon memutar matanya mendengar ini. Mengetahui bahwa Cynthia sedang bercanda, dia tidak menghiraukannya dan malah turun ke bawah setelah mengambil mantelnya.
Villa Raja Selatan hampir sama besarnya dengan Sear Mansion, namun bedanya, Sear Mansion dilengkapi perabotan dengan gaya yang lebih sederhana namun bergaya antik, sedangkan rumah Vane modern dan mewah. Vincent sedang duduk di sofa di ruang tamu, menyeruput tehnya sambil menunggu kedatangan mereka. Snow berada tepat di sebelahnya, menuangkan secangkir teh lagi untuk ayahnya. Tiba-tiba, langkah kaki Vane dan Leon terdengar saat mereka memasuki ruangan. Vincent meletakkan cangkirnya dan bangkit dari kursinya untuk menyambut Leon. "Ayah, perkenalkan Tuan Leon Wolf." "Tuan Wolf, ini ayahku," kata Vane sambil menunjuk Leon saat memperkenalkan mereka. "Anak muda yang tampan sekali," seru Vincent sambil tertawa terbahak-bahak. "Terima kasih, Tuan Poole." Leon tersenyum sopan sambil melirik Vincent. Wajah Vincent tegas dan bersudut, memancarkan aura kebanggaan dan kekuasaan yang sesuai dengan statusnya. Tidak mengherankan pria ini berhasil merangkak ke puncak rantai makanan dan menguasai dunia gangster. Mereka bertukar basa-basi sebelum Vincent mempersilakan Leon duduk, lalu memberi isyarat pada Snow untuk menyiapkan secangkir teh juga. "Tuan Wolf, saya mendengar dari putri saya apa yang terjadi kemarin. Terima kasih atas bantuan Anda, jika tidak, nama dan reputasi saya akan ternoda." "Saya sangat berterima kasih untuk itu," kata Vincent sambil tersenyum. "Anda terlalu baik, Tuan Poole. Vane dan saya berteman. Jadi, tentu saja, saya akan membantunya," jawab Leon sambil tersenyum. "Aku heran melihat betapa rendah hatinya dirimu. Sungguh ajaib menemukan seseorang semuda dirimu yang tidak hanya memiliki bakat luar biasa tetapi juga rendah hati dalam kemampuannya. Aku hanya penasaran, sepertinya aku tidak ingat ada keluarga besar di Springfield City yang bernama Wolf. Bolehkah aku tahu dari mana kau memperoleh atau mewarisi kekuatanmu?" Vincent bertanya dengan ragu. Itulah alasan utama dia mengundang Leon sebagai tamu, untuk cari tahu latar belakang Leon. Aku yatim piatu dan tidak dilahirkan dalam keluarga bangsawan manapun." Leon tersenyum malu. "Yatim piatu." Vincent tercengang mendengarnya. Bahkan Snow dan Vane menatapnya dengan tak percaya. Vane tahu bahwa Leon dekat dengan keluarga Sears dan karenanya selalu berasumsi bahwa Leon adalah sepupu atau saudara jauh mereka. Tetapi dia tidak pernah menyangka bahwa Leon datang dari ketiadaan. Bab 478. "Anda, Tuan Wolf, maafkan kekasaran saya, tapi saya dengar dari Snow dan Vane bahwa Anda telah mencapai puncak keadaan bawaan. Dilihat dari seberapa muda usiamu, satu-satunya penjelasan tentang bagaimana kau bisa mencapai itu adalah pasti kau mempelajari keterampilanmu dari seseorang yang jauh lebih kuat. Bolehkah aku tahu siapa dia?" tanya Vincent, bertekad untuk mencari tahu akar permasalahannya. Raut wajah Leon tampak malu. Ia tidak akan pernah bisa mengungkapkan kebenaran kepada Vincent, terutama karena itu adalah rahasia terbesar yang harus ia simpan. Snow bisa melihat betapa enggannya Leon untuk menjawab pertanyaan itu dan dengan cepat menolongnya. "Ayah, mengapa ayah bertanya begitu banyak? Apakah ayah sedang mewawancarainya?" Kurasa kau benar. Tidak pantas bagiku melakukan itu." Vincent tersenyum, tetapi sebenarnya, dia merasa sedikit tidak senang dengan ini. Leon adalah tamu mereka, dan biasanya, dia tidak suka menempatkan tamunya dalam posisi yang canggung, tetapi ini berbeda. Vane membanggakan bakat dan kekuatan Leon malam sebelumnya dan bahkan menambahkan bahwa Leon dan Snow tampaknya sangat cocok satu sama lain. Hal ini membuat Vincent sangat gugup, bahkan sejak Snow mengalami patah hati pertamanya, ia khawatir tentang masa depannya. Meskipun Leon adalah seorang yatim piatu, dia adalah pria yang cerdas dan cakap dan sangat cocok untuk Snow. Namun, sebelum itu, dia harus mencari tahu latar belakang Leon agar putrinya tidak disakiti oleh pria lain yang tidak pantas. Namun, keengganan Leon untuk memberikan informasi lebih lanjut tentang latar belakangnya sangat mengecewakan Vincent. "Vane, sekarang sudah siang. Suruh para pelayan menyiapkan makan siang untuk tamu kita, Tuan Wolf," perintah Vincent, berusaha menahan rasa tidak senangnya. Sikapnya yang awalnya ceria terhadap Leon berubah drastis. Tiba-tiba,
Terdengar suara langkah kaki yang panik dan seorang lelaki tua berpakaian seperti kepala pelayan menyerbu ke dalam ruangan dengan panik. "Apa yang terjadi, Tuan Hendricks?" tanya Vane, melihat ekspresi panik di wajah kepala pelayan. "Tuan, sesuatu yang buruk telah terjadi. Nyonya Poole pingsan," jawab kepala pelayan dengan cemas. "Apa?" Vincent sangat terkejut dengan hal ini dan langsung bangkit dari tempat duduknya. Snow dan Vane sama-sama tercengang dan melompat dari kursi mereka juga. "Tuan Hendricks, tolong segera hubungi Dr. Chase. Saya akan segera memeriksa Gloria." Vincent memberi instruksi dengan tenang. "Baik, Tuan." Kepala pelayan itu berbalik dan bergegas pergi. Vincent, Vane, dan Snow segera berlari ke halaman belakang. Leon ragu sejenak, lalu cepat-cepat mengikuti di belakang mereka, berniat untuk melihat apa yang sedang terjadi. Lagi pula, ia memiliki pengetahuan sederhana tentang pengobatan, jadi mungkin ia bisa membantu. Di dalam kamar, seorang wanita kurus berbaring di tempat tidur dengan mata terpejam. Wanita ini memiliki kulit kemerahan dan putih yang membuatnya tampak seperti baru berusia 30-an. Wajahnya mirip dengan Snow, seolah-olah mereka adalah sepasang saudara perempuan. Akan tetapi, ada sesuatu yang tampak aneh, kulitnya yang pucat tampak sedikit kehitaman, dan ia tampak bernapas agak lemah. Seorang perawat sedang merawatnya. Mereka bertiga melangkah ke dalam kamar, dan Snow dan Vane langsung menyerbu ke samping tempat tidur. "Apa yang terjadi, Ibu? Tolong bangun," teriak mereka panik, tetapi tidak ada jawaban. Vincent, sebaliknya, tampak jauh lebih tenang menghadapi situasi tersebut. Ia menoleh menatap perawat dan bertanya, "Nona Woods, apa yang terjadi?" "Saya juga tidak yakin. Nyonya Poole hanya mencoba minum air, tapi dia tiba-tiba pingsan." Bab 479. "Saya menduga itu pasti karena kesehatannya yang buruk," jawab Nona Woods dengan penuh rasa ingin tahu. "Aku juga berpikir begitu." Vincent mendesah dengan ekspresi putus asa. Istrinya selalu begitu, dan terlebih lagi, dia tetap bersamanya melewati kemiskinan saat dia mencoba membuat nama untuk dirinya sendiri di dunia gangster, dan ini menyebabkan kesehatan istrinya menjadi buruk di kemudian hari. Hal ini diperparah dengan kelahiran anak-anaknya, dan lambat laun, kesehatannya memburuk hingga ia sering sakit dan harus menghabiskan waktu berbulan-bulan di tempat tidur. Vincent telah mendatangi banyak dokter dan menghabiskan banyak uang serta tenaga untuk mencoba mengobati kondisi istrinya, tetapi tidak berhasil. Sebaliknya, kesehatan Gloria memburuk selama 2 tahun terakhir, dan ia kadang-kadang akan pingsan bahkan setelah melakukan aktivitas yang paling ringan sekalipun. Ini sama sekali tidak bagus. Vincent putus asa mendengar ini, tetapi tidak banyak yang dapat ia lakukan. "Snow, Vane, jangan khawatir. Nyonya Poole pingsan karena kekuatan dingin yang menyerang tubuhnya. Dia akan baik-baik saja." Leon meyakinkan mereka. Pengobatan tradisional dibangun berdasarkan pengamatan, penciuman, pendengaran, dan analisis. Hanya dari pandangan sekilas, Leon dapat melihat bahwa kekuatan dingin telah terkumpul hingga tingkat yang signifikan dalam tubuh Gloria, tetapi dia tidak dalam bahaya langsung. Akan tetapi, jika ia tidak segera mendapatkan perawatan, lama-kelamaan penyakitnya akan semakin parah dan membahayakan nyawanya. Kekuatan dingin. Baik Snow maupun Vane membeku mendengarnya. Mereka sudah tahu sejak lama bahwa kesehatan ibu mereka buruk, tetapi tidak seorang pun dari mereka tahu penyebab pastinya. "Sebenarnya, saya cukup ahli dalam bidang kedokteran. Jika Anda tidak keberatan, saya dapat memeriksa Nyonya Poole sebentar untuk mengetahui apa yang terjadi, dan mungkin membuat rencana pengobatan," jelas Leon. Ia hanya mampu mendiagnosis kondisi Gloria berdasarkan pengamatan, tetapi untuk merawatnya diperlukan pemeriksaan lebih luas. "Tentu, silakan." Snow dan Vane sama-sama gembira mendengarnya dan segera mundur dari tempat tidur untuk membiarkan Leon mendekat. Vincent ragu-ragu saat melihat Leon mendekati istrinya. Ia menarik lengan baju putranya dan bertanya dengan suara pelan, "Vane, aku tidak tahu kalau Tuan Wolf juga berpraktik sebagai dokter. Apakah dia ahli dalam bidang itu?" "Aku juga tidak tahu. Aku tidak pernah mendengarnya menyebutkannya." Vane menggelengkan kepalanya dengan hampa.
Yang dia tahu hanyalah bahwa Leon adalah pria yang kuat dan memiliki hubungan dekat dengan keluarga Sear, tetapi dia tidak pernah mendengar tentang kemampuan Leon dalam bidang pengobatan. Yah, jantung Vincent berdebar kencang di tenggorokannya saat darahnya menjadi dingin. Dia tahu bahwa Vane merupakan sahabat karib Leon, dan jika Vane saja tidak tahu sampai sejauh mana kemampuan Leon, ini berarti Leon mungkin hanya mengetahui permukaannya saja dan tidak tahu terlalu banyak. Dia mencari banyak dokter terkenal untuk mengobati istrinya tetapi tidak berhasil, jadi bagaimana mungkin seorang amatir seperti Leon bisa melakukannya. Namun, ketika diingatkan bahwa Leon hanya melakukan ini karena kebaikan, Vincent ragu-ragu dan akhirnya tidak menghentikan Leon untuk memeriksa Gloria. Berhenti. Tiba-tiba terdengar suara tajam. Tuan Hendrik sedang menuntun seorang pria berusia akhir 30-an, yang mengenakan setelan jas dengan mantel putih menutupinya, ke dalam ruangan. Dia memegang beberapa peralatan dan perkakas medis di tangannya, dan ekspresi arogan terpampang di wajahnya. Ini adalah Dr. Chess, dokter yang disewa Vane dengan menghabiskan banyak uang untuk menjadi dokter Gloria, dialah yang merawat Gloria hingga sembuh selama bertahun-tahun. Dr. Chess menatap Leon dengan pandangan tidak setuju, lalu berbalik bertanya pada Vincent, siapa pria ini, Tuan Paul? Bab 480. Oh, ini Tuan Wolf, teman Vane, Vincent menjelaskan. Apakah dia seorang dokter? Tanya Dr. Chess sambil mengerutkan kening. Setiap kali Gloria jatuh sakit, Vincent akan memberinya bonus besar jika ia berhasil merawatnya hingga sembuh. Jika Leon juga seorang dokter, ini akan menghilangkan imbalan uang yang seharusnya menjadi haknya. Vincent juga tidak yakin akan hal ini dan secara naluriah menatap Leon dengan pandangan bertanya. Saya bukan dokter, jawab Leon sambil menggelengkan kepalanya. Bukan dokter, Vincent, Vane, dan Snow terkejut dengan ini, terutama Vincent. Dia sudah menyimpulkan bahwa Leon mungkin biasa-biasa saja, tetapi sekarang, setelah mendengar Leon mengakui bahwa dia bukan dokter, dia tidak dapat menahan diri untuk meragukan kemampuan Leon lebih jauh. Dr. Chess terkekeh mendengarnya. Tuan Paul, pria ini bahkan bukan seorang dokter, bagaimana bisa Anda membiarkannya merawat pasien? Siapa yang akan bertanggung jawab jika sesuatu yang buruk terjadi? Wajah Vincent berubah muram mendengar ini. Sebenarnya, dia sangat ingin melihat Gloria sembuh sehingga dia bersedia mencoba apa saja, tetapi sekarang, setelah komentar Dr. Chess, dia akhirnya menyadari betapa cerobohnya dia membiarkan Leon melakukannya. Lagi pula, Leon bukanlah seorang dokter sejati, jadi jika sesuatu terjadi pada istrinya akibat praktiknya yang biasa-biasa saja, dialah yang harus disalahkan. Terima kasih, Anda. Terima kasih banyak, Tuan Wolf. Dr. Chess sudah tiba, jadi tolong serahkan istriku kepadanya untuk dievaluasi. Vincent segera mencoba menghentikan Leon. Leon baru saja mulai memeriksa Gloria dan belum memulai pengobatan apapun, jadi belum terlambat. Tuan Paul, meskipun saya bukan dokter yang baik, saya cukup tahu tentang pengobatan tradisional. Kondisi Nyonya Paul adalah akibat dari kekuatan dingin yang terperangkap dalam tubuhnya dan karenanya akan lebih bermanfaat jika diobati dengan pengobatan alternatif. Leon mencoba menjelaskan, tetapi sebelum dia sempat menyelesaikannya, dia disela oleh Dr. Chess. Pengobatan alternatif. Omong kosong. Kondisi Nyonya Paul sangat rumit sehingga pengobatan alternatif tidak mungkin bisa menyembuhkannya. Selain itu, pengobatan alternatif dibangun berdasarkan pengalaman, dengan praktisi yang lebih tua lebih ahli dalam hal itu daripada dokter yang lebih muda. Anda baru berusia 20 tahun lebih, jadi Anda mungkin belum pernah melihat pengobatan alternatif. Bagaimana Anda bisa memperlakukan Nyonya Paul seperti ini? Dr. Chess mengejek. Bagaimana kamu bisa bersikeras bahwa pengobatan alternatif itu omong kosong ketika lebih dari 90% pasien sembuh dengannya, jawab Leon dengan kesal. Dia sudah melakukan analisis cepat terhadap kondisi Gloria dan sudah menyimpulkan bahwa Gloria dapat dengan mudah diobati dengan bantuannya. Apakah Anda begitu percaya diri? Apakah Anda mendengarnya, Tuan Paul? Pria ini mengklaim bahwa ia dapat menyembuhkan Nyonya Paul setelah begitu banyak dokter terkenal gagal. Jika ini bukan omong kosong, saya tidak tahu apa lagi. Dr. Chess tidak dapat menahan tawa mendengar ini.
Setiap kali Gloria pingsan di masa lalu, Dr. Chase berhasil menyadarkannya, tetapi ia tahu tidak mungkin ia bisa menyembuhkannya sepenuhnya. Kondisi Gloria begitu rumit sehingga bahkan yang terbaik di bidangnya pun tidak dapat memecahkan teka-teki itu, dan karenanya ia sama sekali tidak berdaya dalam hal ini. Ekspresi Vincent berubah muram. Jika Leon adalah seorang dokter sejati, dia pasti akan dengan senang hati menyerahkan Gloria kepadanya untuk dievaluasi dan diobati. Tetapi pria ini berani mengklaim bahwa dia dapat menyembuhkannya padahal dia bukanlah seorang dokter sejati. Benar-benar penjahat. Dia pasti gila jika mempercayai Leon. Tuan Wolf, saya menghargai kebaikan Anda, tetapi Dr. Chase adalah dokter keluarga kami, dan dia selalu merawat istri saya selama dia sakit. Dialah yang paling mengetahui kondisi istri saya.